Shalom teman-teman semuanya. Halo, shalom. Gimana 2 minggu setelah kita tidak pede? Aku mau lihat dong muka-muka wajah bahagianya, muka-muka malam minggunya mana coba lihat. Oh my teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pede kita hari ini, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan, pada sore hari ini kami datang mau menyembah, memuji kebaikan-Mu, dan mau terus mendengarkan kebaikan firman-Mu dalam hidup kami. Mungkin kami hari ini Tuhan, kami lelah dengan kesibukan kami. Kami lelah Tuhan dengan masalah kami. Tapi kami mau bawa semuanya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau sendiri Tuhan yang ambil alih setiap hidup kami seluruhnya Tuhan. Maka kami mau nyatakan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang perkasa. Ini pujian syukur kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, hanya Kau layak terima pujian kami. Makanya mau angkat Tuhan sekali lagi dengan penuh syukur kami, dengan penuh keiman kami. Kaulah yang baik, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafas kami dan nafasku menyembah
menuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kami mau memujimu, mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, pujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kau yang layak Tuhan, kau yang baik. Terima kasih Tuhan, kau yang besar, kasih-Mu tak pernah habis, kau gunung batu kami. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, ya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tahan henti ya Tuhan. Hanya rasa syukur ini yang bisa kami naikkan Tuhan. Semua kebaikan kami, semua usaha kami Tuhan tidak sebanding dengan kayu salib-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang masih boleh kami rasakan. Untuk salib-Mu Tuhan yang masih diam dalam hadirat kami, diam dalam hadirat hati kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji nama-Mu lebih tinggi lagi. Biar Roh Kudus-Mu mengalir Tuhan sepenuhnya dalam hati kami. Kami siap Tuhan memuji Engkau lebih tinggi lagi. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman, sekali lagi aku mau nyapa dong, shalom. Aduh, mukanya masih belum senyum semuanya nih. Masih tangannya doang yang lambai-lambai. Coba teman-teman lihat kiri kanannya di dalam layar. Ayo loh. Coba kasih salam cinta ya, salam hangatnya. Kita mau bersuka untuk setiap kehadiran teman-teman datang ke room persekutuan doa ini. Kita mau bilang, aku senang loh kamu datang di PD ini walaupun kita nggak bisa ngobrol. Oke teman-teman, kita mau angkat satu pujian ini lagi ya. Masih tetap semangat dan ceria, oke? It's good to see you hear me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali lagi ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so
Terima kasih. Kita mau sama-sama hadir ke dalam hadirat Tuhan lagi. Kita mau bersuka, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan sebab Dia Allah yang baik, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Jadi sama-sama teman-teman kita angkat lagi sebab kasihan pernah berubah dalam hidup kita. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sekarang kita mulai dari yang perempuan dulu ya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ya kita angkat dua tangan kita. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sama-sama yuk. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Terima kasih teman-teman. Sebab Dia Allah yang baik, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tangan-Mu tak pernah lepas dari kami. Apa yang tidak pernah kami bayangkan, tidak pernah kami lihat dan tidak pernah dalam pikiran kami, itu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk terus mengasihi-Mu. Ajar kami untuk terus taat padamu Tuhan. Karena Tuhan kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Karena kami mau Tuhan bersekutu terus denganmu. Firman-Mu berkata Tuhan lebih baik satu hari diam dalam rumah-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau undang Tuhan, Kau hadir dalam hati kami. Tuhan, kami mau angkat satu pujian ini. Kiranya ya, ini dapat menjadi permenungan kami pribadi dan menjadi lagu iman kami. Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali.
mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa, Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Dengan sepenuh hati kita ya Tuhan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Oh, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kau Mazmur kami Yesus. Kau gunung batu kami. Kau kota benteng kami. Oh,
Bapa terima kasih untuk setiap hadirat-Mu yang boleh kami rasakan. Kami boleh pada sore hari ini mengangkat puji-pujian kami. Kalau kata-kata kami terbatas Tuhan, biar setiap lirik lagu pujian ini Tuhan, menyatakan hati kami, isi pikiran kami Tuhan. Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau penuhi hati Kasinta dengan segala Tuhan kebutuhannya. Biar Kau sendiri Tuhan berdiri. Biar Kau sendiri Tuhan bagian terdepan untuk membawakan firman ini. Bukan Kasinta lagi yang kami lihat, tapi Engkau sendiri yang kami lihat Tuhan. Kau penuhi dia Tuhan dari atas ujung rambutnya hingga ujung kakinya Tuhan. Biar dia sepenuhnya berserah kepadamu. Setiap yang dikeluarkan dari mulutnya, itu berasal dari Engkau sendiri. Karena hanya Engkaulah penolong kami. Engkaulah satu-satunya pedoman hidup kami. Engkaulah satu-satunya tumpuan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, hormat dan syukur kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dan nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, shalom. Nah, berhubung Kak Sintanya belum join, aku mau dong denger kebaikan Tuhan selama 2 minggu ini yang teman-teman rasain. Entah doa novenanya terkabul, atau tiba-tiba mimpi ketemu siapa gitu kan. Atau tiba-tiba ngerasa, aduh Ci, aku kok kayaknya kemarin Tuhan tuh gimana gimana ya. Atau misalnya aku habis ketemu pacar aku Ci, setelah pandemik 4 bulan, ya ampun praise the Lord gitu kan. Atau mungkin, ya ampun Ci kemarin aku dikirimin es krim Häagen-Dazs setelah 5 tahun gak makan es krim gitu kan. Macam-macam gitu. Kebaikan Tuhan yang bisa kita sharingkan siapa tahu teman-teman kita yang merasa kayak, ah enggak ah biasa aja gitu. Enggak ah biasa aja gitu. Atau ah enggak Tuhan gak pernah baik. Atau ah masa sih Tuhan baik sama gue itu, kita bisa sharingkan gitu. Ada yang mau? Kayaknya, aduh gue lihat muka-mukanya nih udah pada siap gitu ya. Oke, oh iya aku lupa. Shalom teman-teman Binesian baru atau teman-teman di luar dari Binesian. Halo, selamat datang teman-teman di Persekutuan Doa Karismatik Katolik Bina Nusantara. Aduh, udah cocok belum jadi pembawa radio ini? Selamat datang kembali di Persekutuan Doa kita untuk teman-teman Binesian. Apa sih ini Ci? Ya ampun, dari tadi angkat lagu, gak selesai-selesai nyanyinya, apa sih ini? Oke teman-teman aku jelasin di awal dulu. Ini persekutuan doa kita, salah satu kategorial di KMK Binus. Halo teman-teman, kayak aku pengen halo-halo terus gitu ya. Kayak Miss Universe. Oke, nah jadi ini salah satu kategorial kita di KMK Binus, keluarga mahasiswa Katolik. Nah di KMK Binus itu ada 5 kategorial teman-teman. Kalau kemarin kalian pada ikut religi, apa ya namanya sekarang? Apa ya, dulu saya zaman aku FFP namanya, nggak tahu sekarang tuh namanya apa. Nah itu ada 5 kategori ya, ada Ancila Domini Choir, ada Legio Maria, ada PDKK Binus ini yang lagi teman-teman in sekarang, lalu ada Katakumen buat teman-teman yang mau calon-calon mahasiswa Katolik, salah, warga Katolik, ya apapun itu, dan satu lagi apa ya? Aku lupa satu lagi. Oh THS, THM, yang pencak silat gitu. Nah, pernah kan teman-teman buat jaga diri? Nah itu juga masuk loh dalam kategori keluarga mahasiswa Katolik kita. Nah ini salah satu yang lagi berjalan hari ini jam 3 sampai jam 5, itu adalah kegiatan persekutuan doa. Jadi teman-teman hari Jumat jam 11 sampai jam 1 tuh nggak akan ada kegiatan mahasiswa. Pasti teman-teman ikutinnya adalah eh kegiatan kemahasiswaan ini yang kerohanian. Aduh aku bingung, aku udah lupa. Oke teman-teman kita kembali ke topik kita yang mau sharing kebaikan Tuhan. Hello. Aduh sih aku gak lolos kampus negeri, tapi puji Tuhan aku masuk BINUS. Nah gak apa-apa, yang mau share kebaikan Tuhan kayaknya udah bisa nih. Aku mau lihat deh mukanya biar shock gitu kan. Oh katanya di sini ada adik koordinator kita. Namanya Raymond. Coba lihat yang mana.
Nah, lagi di pantai dia. Oke, kayaknya Raymond terlalu, "Aduh Ci, jangan gue Ci, jangan gue, cukup Ci gue aja," gitu kan. Oke, gue mau tunjuk aduh, mmm, tadi aku habis ketemu Claudius, kayak sumringah gitu setelah sekian lama ketemu. Aku mau lihat deh kebaikan Tuhan yang dialami Claudius. Klo, boleh dong sharing kebaikannya untuk adik-adiknya. Ya elee, kok Claudius import dari Korea. Silahkan Klo, tempat dan waktu dipersilahkan. Nggak bisa Oke, ambil, silahkan. nggak bisa ambil diri sendiri guys. Udah bisa. Udah keluar ya suara gue ya. Kedengeran nggak? Oke. Kebaikan Tuhan yang gue rasain selama seminggu ini, ini Jumat kemarin. Ini ada yang ini nggak sih? Ada yang Binusien baru nggak ya yang barusan kemarin CBN? Yang CBN yang gue barusan kemarin jadi apa namanya? Ngebantuin di apa acaranya sekarang? Kemarin nama acaranya Venusian dan Religi sekarang, bukan Bunga Rampai lagi, udah beda. Nah, udah lama kan gue gak pelayanan di KMK, jadi kangen aja sih. Dan menurut gue itu untuk boleh melayani lagi di KMK itu suatu kebaikan Tuhan buat gue, karena gue bisa ketemu sama anak-anak yang baru lagi gitu. Selalu senang sih kalau misalkan setiap tahunnya bisa ngelihat anak-anak yang baru. Itu aja dari gue. Terima kasih. Oke, terima kasih Claudius. Gila, sangat memberkati banget loh. Kerinduan itu katanya muncul karena cinta. Berarti karena kerinduan Claudius sama Tuhan itu karena muncul cinta Tuhan ya. Cile, oke. Gak usah berlama-lama lagi teman-teman. Kita mau silahkan Kak Sinta. Shalom Kak Sinta. Kak Sinta. Kak Sinta lontongnya sama kayak aku loh. Halo, Silakan. hai. Ya, silakan Kak Sinta. Hai, brothers and sister. Hai. Halo. Halo semuanya. Kedengeran nggak suaranya? Dengar Halo? Kak? Iya. Oh, oke. Sip. Kedengaran Kak. Halo semua. Ini semua pada work from home ya? Nggak pada ke kampus ya? Oh. Iya, dari kampus kan. Ini di kampus? Kuliahnya dari rumah, kampus. Oh, kuliahnya dari rumah, oke. Di rumah masing-masing. Oke, ini hostnya siapa ya? Aku dijadiin co-host supaya bisa tampilin. Oh, oke. Udah Kak. Iya, thank you ya. Iya. Kak Sinta di mute Kak. Sorry. Mute ya? Ya, oke, udah Kak, yo. Ini maksudnya udah mau mulai renungan atau gimana? Atau Sudah, masih ada Kak. pujian? Tadi kita udah pujian. Loh, aku dikasih tahu, aku pikir loh aku jadi nggak langsung nggak ngikut dari awal ya. Kalian mulai jam berapa? Tadi kita mulai jam 3 Kak Sinta. Oh, oke. Baik. Oke, sorry. Aku pikir udah doa? Sudah, Kak, sudah. Sudah doa ya. Oke, baik, brothers and sister, thank you ya sudah diberi kesempatan untuk melayani teman-teman semua. Dan aku baru dikasih tahu sama siapa tuh tadi, yang ini itu agak telat ya, karena dia katanya lagi di jalan. Oke, kita langsung saja ya, karena kalau nggak salah sampai jam berapa ya? Sampai jam 4.15 Kak, bener? Oke, 4.15. Ya, oke. Lama banget. Kalau sampai besok juga nggak apa-apa Kak. Jangan. Oke ya. Yuk, tema yang diberikan kepada saya adalah tentang Tuhan adalah penolongku ya. Aku langsung share screen aja. Oke. Dan teman-teman nanti aku minta bantuan kalian ya. Kalau aku sebut namanya silakan dibaca, di-unmute sendiri ya. Jadi saya ingin teman-teman ikut terlibat aktif di dalam pembacaan firman Tuhan. Oke. Iya, di sini sampai sini ketayang ya. Kelihatan ya? Oke.
Dan tolong nanti dikasih tahu kalau takutnya musik background-nya terlalu keras atau gimana ya. Soalnya tadi harusnya kalau kebiasaanku adalah aku akan datang lebih awal, cek sound, cek ininya. Oke, Tuhan adalah penolongku itu temanya dan bacaannya itu diambil dari Kisah Rasul. Kalau teman-teman lihat di sini, ya di sini ini bagaimana Petrus di penjara dan kemudian secara logika nggak mungkin bisa lari karena menurut bacaannya itu ada empat sub gitu ya. Jadi ruang pertama, ruang kedua, ruang ketiga, ruang keempat. Jadi ada 4 kelompok yang menjaga dia. Dan itu masing-masing 2 orang. Oke, Tuhan adalah penolongku, bacaannya. Oke, ini bacaannya. Nah, saya akan panggil teman-teman ya, atau boleh tolong dibantu sama host, karena host yang paling ngerti. Oke, ayat 1, Yohanes Willy, boleh tolong bacakan? Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras dengan beberapa orang dari umat. Oke, terus kemudian Felix Ferdinand, ayat 2. Silakan Felix. Aku soalnya kan karena nayangin PPT jadi nggak bisa lihat. Dia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Oke, Daniel Stefani, ayat yang ketiga. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan, sorry, aku yang salah, aku kebencet. Silakan Steph. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Thank you Stefani. Oke, ayat 4, Rosa Francisca, boleh tolong? Ayat 4, di-unmute dulu Rosa. Rosa Francisca, halo. Ya. Halo. Ya, setelah Ya. Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Fidelia, ayat 5, Fidelia Quincy. Silakan Fe. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Oke, ayat 6 Audrey, boleh tolong Audrey? Thank you. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Oke, ayat 7 Adrian Sucipto. Silakan Adrian. Nah, unmute dulu Adrian. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Thank you Adrian. Ignatius Forians. Silakan ayat 8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Oke, ayat 9 Risa, boleh tolong Risa? Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. 10 Agnes Stefani, silakan Agnes. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Oke, ayat 11 Claudius Ivan, boleh tolong? Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi."
Oke, aku boleh tolong dibantu sama hostnya atau sama teman-teman yang jadi co-host untuk memanggil temannya yang lain, silakan. Satu orang satu ayat, karena aku nggak kenal orang-orangnya. Silakan. Tolong dibantu sama co-host. Jesslyn Claire. Silakan Jesslyn Claire. Di-unmute dulu kali aja. Ya, tadi sampai ayat mana? Maaf. Ayat 12. Ayat 12. Silakan Jesslyn. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Host tolong bantu ayat 13. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Oke, ayat 14. Siapa lagi ya nih? Audrey lagi deh, 14. Audrey. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Oke, ayat 15 Stefania Jocelyn, silakan. Stefania Jocelyn. Kata mereka kepada perempuan itu, ya Kak. Iya. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau, akan tetapi ia mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka itu malaikatnya. Dalin. Oke, Rosa Francisca ayat 16, boleh tolong? Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Itu 17 ya. 17 Freddy. Ya, silakan Fred. Tetapi Petrus memberi syarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntutnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Oke, Stefani ayat 18, 19, 18, silakan Stefani. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Oke, aku minta tolong Ardian lagi Sucipto. Ayat terakhir, 19, silakan. Herodes menyuruh mencari Petrus, tapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Thank you, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Thank you ya teman-teman untuk partisipasinya membaca ayat Alkitab. Jadi aku tahu bahwa kalian nyimak ya, dan saya menghargai kalian berani membuka kamera. Ya, sorry, ini semoga signal di tempat saya baik karena ada tiba-tiba ketulis unstable. Ya, semoga baik. Oke, nah sekarang kita akan sama-sama lihat ya bahwa kita akan lihat sama-sama dari ayat ini. Pertama, Herodes. Siapakah Herodes? Nah, teman-teman, Herodes itu adalah seorang yang kejam. Dia kalau dari bacaan tadi itu dia orang yang haus akan darah. Ya, kalau dia kan dengan dia memenggal kepala Yakobus itu dan rakyat senang, wah dia makin tambah kejam ya. Dan kekejamannya Herodes
dia menganiaya pengikut Kristus. Waktu itu belum disebut orang Kristen ya, pengikut Kristus dianiaya dengan apa? Satu, dengan hartanya diambil, dengan pajak, harus bayar pajak yang tinggi sekali. Yang kedua, yang berikutnya dimasukkan penjara, dan yang terakhir adalah dia dipenggal, dibunuh. Ya, itu kekejamannya Herodes. Dan kalau saya baca di tempat lain, Herodes itu sebenarnya dari bangsa Edom, dan kemudian mempelajari masuk menjadi Yahudi. Ya, jadi dia menjadi sangat fanatik. Nah, kemudian itu tentang Herodes yang haus akan darah ya. Yang kedua, kenapa Petrus yang sebelum Petrus ditangkap itu murid-muridnya dulu. Dan kita tahu bahwa Petrus itu berdasarkan kitab suci, di atas batu karang ini akan berdiri gerejaku. Jadi istilahnya Petrus itu pemimpinnya. Nah, sekarang silakan teman-teman menganalisa, kalau pemimpinnya ditangkap, ya, tokoh utamanya ditangkap, itu diperkirakan akan tercerai-berai. Ya, pengikutnya akan tercerai-berai. Maka itu ditangkaplah Petrus. Nah, terus kita lihat Petrus itu karena dia pemimpin umat saat itu ya, pemimpin orang-orang Kristen, ditangkapnya sampai 4 lapis ya. Ada lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, lapis keempat. Jadi secara logika, kira-kira bisa lepas nggak? Kira-kira bisa lari nggak? Ya. Dan teman-teman, yang bagusnya lagi, yang kita akan pelajari, selain bukan hanya ditangkap, dipenjara dan dibelenggu. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah ke penjara, itu pastinya nggak enak tempatnya ya. Kotor, bau, sempit, ya, pokoknya nggak ada kenyamanan sama sekali. Dan belenggu itu berbicara tentang keterikatan. Oke, sekarang mari kita tarik ke zaman sekarang. Dengan adanya masa pandemi ini, siapa yang merasa dirinya terbelenggu? Boleh lihat tangannya atau kasih jempolnya? Atau lihat tangannya? Oke, siapa yang merasa dirinya terbelenggu? Kayak di penjara, ya teman-teman, gak bisa kemana-mana, betul? Karena lockdown, PSBB. Siapa yang udah pengen, wah gue udah pengen. Biasanya nih kalau habis kuliah kita makan, nonton, ya, hang out. Wah, itu ada yang tangannya ambil begini gitu ya. Ya. Oh, biasanya kita bisa sama temen. Nah, gara-gara wabah, gara-gara pandemi, apa yang terjadi teman-teman? Kita serasa di penjara, nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu temen selain di virtual, ya, nggak bisa hangout, nggak bisa nonton bareng, ya, dibelenggu, di penjara. Dan yang namanya udah dibelenggu, nah teman-teman, puji Tuhan kalian masih kuliah, ya, masih bisa kuliah. Nah, sekarang gara-gara pandemi, yang mengerikan adalah berapa banyak orang-orang kehilangan pekerjaan. Ya, suasananya masih kayak di penjara, dibelenggu, ditangkap, itu kan ada rasa takut sakit, takut kena COVID, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan mata pencarian, takut kehilangan macam-macam. Ya, merasa dibelenggu. Nah, sekarang teman-teman mungkin silahkan teman-teman refleksi sendiri. Apa yang teman-teman rasakan saat pandemi ini? Ya, pasti kita banyak kehilangan. Nah, kemudian selain bukan hanya penjara, kemudian, nah ini kalau kita lihat, baca lagi tadi kisahnya, kenapa mujizat terjadi? Itu karena kuasa doa. Ya, kuasa doa. Jadi waktu Petrus di penjara, orang-orang Kristen pada doa puasa supaya boleh terjadi mujizat. Dan teman-teman, berdasarkan pengalaman kita dari Maret ya, kalau nggak salah, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Jadi sekitar berapa lama tuh? Udah hampir setengah tahun loh ya, 6 bulan. Nah, sekarang saya juga ngalamin, ya, apalagi gara-gara kejadian pandemi, banyak pelayanan batal semua, kemudian yang keluar kota batal, keluar negeri juga batal. Dengan kata lain, kira-kira ada dampaknya nggak? Kehilangan ini nggak? Dan saya full timer pelayanan loh.
Tapi saya mau kasih tahu kuasa doa ya teman-teman. Akhirnya apa? Tuhan kirim apa? Malaikat. Saya ini tulang punggung keluarga, teman-teman. Ya. Wah, jadi benar-benar nggak ada pemasukan sama sekali. Saya tulang punggung keluarga dan saya benar-benar hanya full timer untuk pelayanan. Jadi kira-kira dalam setengah tahun bisa nggak saya hidup? Pelayanan cuman ada 1-2 itu online. Ya. Tapi saya mau kasih tahu kepada teman-teman sampai hari ini mujizat itu nyata. Kuasa doa. Bulan Juni kemarin, tiba-tiba ada tagihan untuk bayar ini PBB rumah. Itu jutaan. Ya, aduh. Saya nggak punya tabungan, teman-teman. Saya belajar hidup dengan iman dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sudah hampir lebih 30 tahun. Ya, pelayanan saya dari tahun 84 secara full time. Dan saya melihat sungguh-sungguh kuasa Tuhan ajaib. Dan tahu apa yang terjadi, teman-teman? Tuhan kirim malaikat tanpa sayap. Teman-teman, kalau malaikat kan ada sayapnya ya. Ini tanpa sayap. Tiba-tiba hanya, jadi istilahnya saya sempat khawatir, aduh gimana nih gua bayarnya? Jutaan loh. Tiba-tiba teman-teman, hanya 2 hari kemudian, tiba-tiba ada satu ibu yang saya nggak kenal, saya kenal tapi jarang ketemu dan jarang sekali ketemu sama beliau. Tiba-tiba Sinta minta nomor rekening dan tahu teman-teman dia transfer jumlahnya pas yang saya harus bayar PBB. Teman-teman, satu hal yang saya percaya, mujizat itu nyata. Malaikat banyak. Bahkan teman-teman, saya udah ngalamin ya, udah benar-benar ngalami bagaimana Tuhan menyertai saya. Laptop saya, nah teman-teman yang di BINUS, itu laptop kan kayak nyawa kamu ya. Itu kayak nyawa kamu. Dan itu nyawa gue nih untuk pelayanan, untuk bikin ini. Tahu apa yang terjadi karena laptopnya udah usianya 14 tahun. Ya, wah tiba-tiba rusak dan tidak bisa dibetulin. Puji Tuhan udah sempat backup. Dan akhirnya saya nggak punya laptop. Dan teman-teman tahu, nangis lagi di hadapan Tuhan. Tuhan gerakan satu temen. Dia pinjemin laptop dan laptopnya bukan laptop abal-abal, Mac langsung. Nah, masalahnya sekarang frustasi karena antara Windows sama Mac beda nggak sistemnya? Waduh, itu frustasi. Bersyukur, bahkan ada lagi teman-teman wah banyak Tuhan kirim malaikat dan kita di Shekinah para pewarta itu kan disuruh harus upgrade ya, upgrade karena ini online. Teman-teman tahu, waktu saya disuruh pelayanan online, awalnya saya tolak. Satu, nggak ngerti. Siapa yang dari Kristoforus? Ada nggak dari teman-teman dari PD Kristoforus orang muda? Itu waktu pertama kali saya disuruh pelayanan IG, saya punya Instagram, tapi jarang make. Dan suruh pelayanan IG, stresnya minta ampun. Sampai diajarin cara bukanya, cara ini, dan puji Tuhan bisa. Nah, bagaimana dengan Zoom? Akhirnya saya merasakan, wow, Tuhan ini luar biasa pelayanan ini ya. Sampai PD di paroki saya, dia hanya langganan per bulan. Saya sampai gregetan, ayo jangan PD, jadi nggak ada PD hanya gara-gara pandemi. Ya sekarang puji Tuhan udah mulai banyak PD. Sampai saya gregetan, kalau gue punya duit, ya gue punya duit, gue langganin deh. Aku sampai berpikir gitu. Tapi nggak punya duit ya teman-teman, asli nggak punya duit gitu ya. Tapi gregetan, kalau gue punya duit gue pasti iniin deh. Tahu apa yang terjadi? Ini kejadian baru 3 hari atau 2 hari lalu. Tiba-tiba teman-teman, ada seorang ibu, dia bilang, Sinta, saya kasih kamu langganan selama 1 tahun, ya. Jadi pakai Zoom yang langganan, dan itu bisa untuk 300 orang. Wow. Sampai saya tanya sama ibu itu, ibu kenapa bisa terdorong untuk ngasih ke saya? Wah, saya hanya ngomong sama Tuhan loh, Tuhan gerakan orang lain. Malaikat itu bisa orang-orang di dekat kita, dan saya yakin teman-teman juga punya banyak pengalaman kuasa doa. Luar biasa ya. Dan Tuhan kirim orang-orang selama 6 bulan ini ya, saya mau kasih tahu, waktu saya sempat sakit, waduh, itu berkatnya luar biasa. Ada yang kirim buah, ada yang kirim makanan, ada yang kirim vitamin dan gantian. Perlu apa lagi? Luar biasa nggak teman-teman?
Padahal itu lagi masa-masa sulit ya. Dan sampai sekarang ini berkat itu masih mengalir. Tapi saya juga belajar untuk bertanggung jawab atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Ya. Nah sekarang teman-teman kita akan lihat. Ya. Nah ini tekanan saya. Tuhan pasti menolong. Tuhan adalah penolongku. Tapi ada catatan. Nah kalau saya tanya sama teman-teman. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Teman-teman setuju? Saya boleh lihat tangannya? Setuju? Sangat besar kuasanya ya. Tapi kalau teman-teman lihat, oke, sorry, semoga signal saya nggak masalah. Ya, kalau teman-teman lihat, doa yang benar diterima atau doa orang yang benar. Teman-teman baru bisa mengalami mujizat Tuhan kalau hatimu benar. Kamu hati pikiranmu benar, kamu dekat dengan Tuhan, ngikutin perintah Tuhan, baru mujizat itu nyata. Ya. Kenapa berkat itu mengalir di dalam kehidupan saya dalam masa sulit setengah tahun loh. Akhirnya saya bisa melewati dengan baik sekali, bahkan bisa ikut berbagi. Ya, waktu lebaran kan ada keluarga dari papi yang beragama Islam. Aduh, saya ingin banget berbagi buat mereka. Tapi saya juga nggak, ya pas-pasan lah. Tiba-tiba dari Amerika kirim untuk bisa dibagi. Puji Tuhan banget. Ya, tapi kata kuncinya adalah kamu orang yang benar nggak di hadapan Tuhan. Kalau doamu benar, hidupmu benar, maka kuasa Tuhan mengalir. Jadi teman-teman jangan iri dengan orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya, karena apa? Mereka bayar harga untuk menjaga kekudusan dan kesucian. Dan Roh Kudus. Amin. Oke, saya kembalikan ke hostnya. Tuhan memberkati teman-teman. Terima kasih Kak Sinta. Oke teman-teman, kita mau tutup persekutuan doa ini. Nanti jangan live dulu ya, kita masih ada pengumuman, kita masih ada pujian sekali lagi. Yuk mari kita siapkan hati kita. Dan nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Bapak terima kasih untuk setiap firman-Mu yang boleh ditabur dalam hati kami. Tuhan, kiranya firman yang boleh ditabur dalam hati kami, Tuhan, dapat tumbuh subur, berbuah, berlipat-lipat, Tuhan. Pakai kami, Tuhan, siapkan hati kami, Tuhan, untuk melakukan setiap firman-Mu. Biar kami belajar, Tuhan, seperti 12 murid-Mu yang kami pelajari hari ini, Petrus, Tuhan. Biarpun dalam penjara, Tuhan, Kau tetap pakai dia tetap bertumbuh, Tuhan. Dia tetap mengalami cinta-Mu. Biar kami yang terpenjara di rumah kami, tapi biar hati kami tidak terpenjara, otak kami tidak terpenjara, Tuhan. Kami terus dapat merasakan kasih-Mu dan pertolongan-Mu yang tidak pernah habis. Biar kami belajar terus, semakin terus belajar, Tuhan. Biar kami berdoa menjadi orang yang benar, Tuhan. Kami terus diubahkan menurut firman-Mu dan perkataan-Mu. Begitu juga kasih cinta Tuhan yang telah Kau utus pada sore hari ini. Kiranya pelayanannya, keluarganya, Tuhan. Terus Tuhan Kau ubahkan dia, Tuhan. Terus Tuhan Kau nyatakan kebaikan kasih-Mu dalam masa pandemik ini bahkan sampai seterusnya. Biar Tuhan, biar kami terus dapat menyaksikan kemuliaan-Mu lewat kasih cinta. Biar apapun yang diwartakan kasih cinta terus menjadi nyata dalam hidupnya dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, kita mau belajar seperti Petrus. Walaupun kita dalam penjara, tapi tetap kita merasakan kasih Tuhan. Maka kita mau merasakan sungai sukacita Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita angkat satu pujian ini sebagai lagu penutup kita. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku, anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Sekali lagi, sungai sukacita-Mu. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku.
setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terima kasih teman-teman. Silakan pengumuman Regina dan Aurel. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Buset dah, banyak banget yang ngomong. Kita boleh di next slide-nya. Nah, kita say thank you dulu buat Kak Sinta ya semuanya. 1, 2, 3. Thank you Kak Sinta. Terima kasih Kak Sinta. Thank you Kak Sinta. Boleh next slide. Nah teman-teman, buat yang baru datang atau yang udah kesekian kalinya datang, boleh isi absennya dulu biar kita bisa kenal satu sama lain juga nih. Jadi boleh di scan QR-nya. Aku kasih waktu 5 detik dari sekarang ya. QR-nya hilang. Nah, aku kasih waktu 5 detik dari sekarang ya buat scan QR. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you teman-teman. Nextnya buat teman-teman yang baru datang, kan kayaknya ada binusian baru nih, binusian 24 dan binusian yang baru datang. Aku jelasin dulu sedikit tentang PDKK Binus itu apa. Jadi PDKK Binus itu adalah salah satu kategorial KMK Binus yang berdevosi kepada Roh Kudus gitu. Nextnya akan dibawakan oleh Aurel. Silakan Aurel. Next. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Untuk quotes of the day hari ini itu meskipun kamu itu merasa dibelenggu atau kehilangan, tetapi dengan tekun berdoa dan hidupmu benar, maka Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menolong kamu. Jangan takut ya bahwa kamu akan diselamatkan dan mukjizat itu nyata. Next. Yeay, terima kasih Aurel. Nah, untuk PD selanjutnya kita akan datang di 2 minggu lagi ya teman-teman, tetap di hari Sabtu 22 Agustus 2020 di jam 3 sampai jam 5 sore dengan tema relasi yang akan dibawakan oleh Kak Dena via Zoom dan YouTube Live ya teman-teman. Untuk info-info lebih lengkap lagi tetap stay tune ya di IG kita. Next. Nah, teman-teman, minggu depan kita akan ada komsel nih di hari Rabu jam 6. Itu komselnya Santa Teresia di Sils yang dibawakan oleh Evania. Sedangkan pada hari Sabtu itu komsel Santo Stefanus pukul jam 3 sore yang akan dibawakan oleh Stefani. Kalau teman-teman mau ikut bisa menghubungi kontak person berikut ya. Next. Nah, teman-teman, adakah yang baru pertama kali join PD Sabtu? Ada dong. Ada dong. Di daftar aku ada Agnes Stefani, Gabriela Selin, Regina Maria, dan Raymond. Nah, buat teman-teman yang baru datang nih, boleh yuk kita perkenalan secara singkat dulu. Boleh sebutkan namanya. Kalau misalnya binusian, itu binusian berapa dan jurusannya apa? Kalau misalnya bukan berasal dari binusian, itu asal parokinya dari mana, dan tahu PD hari ini tuh dari siapa sih? Boleh ya, kita perkenalan secara singkat dulu. Boleh yuk dinyalain kameranya. Aku mulai dari Agnes Stefani ya. Boleh perkenalan?
Halo semuanya. Nama saya Agnes Halo. Stefani dari Binusian 2024, jurusan Sistem Informasi. Thank you. Ini dari mana? Tahu diajak Kenapa? siapa? Diajak siapa? Dari grup KMK. Oke. Yeay, selamat datang Agnes. Thank you. Yang berikutnya Gabriela Selin. Boleh yuk perkenalan dulu. Halo semuanya, nama aku Gabriela Selin, biasa dipanggil Selin. Terus aku B23 dari jurusan DKV New Media. Kesini taunya dari Irena. Mantap. Ini kemarin ikut RHDR kita, cuma baru pertama kali ikut PD ya? Sel? Iya. Ya, Alsut dia, tim Alsut. Shalom Selin, selamat datang. Shalom Ci, thank you. Thank you Selin. Yang berikutnya Regina Maria. Yuk boleh kenalan. Shalom semuanya, sorry ya nggak bisa buka kamera. Ya nggak apa-apa. Aku Regina Maria, aku diajak sama Sis Risa. Ya, thank you ya. Thank you. Berikutnya Raymond, boleh kenalan? Raymond. Nama aku Maximilianus Raymond Kusnadi dari B24 jurusan Cyber Security diajak Ci Regina. Selamat datang Raymond. Iya. Thank you Raymond. Teman-teman, sebagai bentuk sukacita kita karena teman-teman baru datang, yuk kita nyanyikan satu buah lagu. Selamat datang teman baruku, kami mengasihimu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita bersaudara. Bersama dalam kasih-Nya, kita bersaudara. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita bersaudara. Kita bersaudara. Yeay. Teman-teman, kita berikan salam terhangat yuk buat teman-teman kita. 1, 2, 3. Selamat datang. Kami mengasihimu. Datang lagi ya. Datang lagi minggu depan, 2 minggu lagi. Yuk, next. Teman-teman, adakah yang berulang tahun? Ada ya? Ada. Oke, ada Coach Yun, ada Ci Stefani, ada Agnes, dan ada Selin. Boleh nih aku minta tolong untuk Kak Sinta mendoakan teman-teman kita ini yang berulang tahun. Kak Sintanya udah pergi. Udah pergi, ya. Ya, siapa ya? Siapa ya? Silakan teman-teman IM. Di Nesa silahkan. Nesa ada, Ci. Wah, Cinesanya tidak ada. Gimana dong? Intinya harus Polri. Bahaya. Ya sudahlah. Masa gua suruh Coach Cun yang doain diri sendiri nggak lucu ya? Mari teman-teman kita bayangkan wajah teman-teman kita yang berulang tahun ini. Dan kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau
1 tahun lagi Engkau boleh tambahkan umur mereka Tuhan. Ada Coach Cuncun, Leonardo Effendi Tuhan, Daniela Stefani, Agnes Stefani, dan juga Gabriela Selin yang baru 2 minggu terakhir ini merayakan ulang tahun mereka. Bapa yang Maha Baik, Engkau tahu setiap rancangan indah yang telah Engkau persiapkan bagi mereka. Walaupun mungkin pergumulan dan permasalahan tetap ada dalam hidup mereka Tuhan, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah dalam 1 tahun ke depan Tuhan, Kau boleh tambahkan kedewasaan mereka. Kau boleh tambahkan iman mereka terhadap Engkau Tuhan. Dan Kau boleh dekatkan relasi mereka dengan keluarga mereka masing-masing, hubungan mereka dengan Engkau, dan juga setiap perkuliahan ataupun pekerjaannya boleh Engkau jaga dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Karena kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau telah menyiapkan rencana yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah selama 1 tahun ke depan juga Tuhan, Kau boleh tuntun setiap langkah mereka, apapun pilihan yang akan mereka ambil Tuhan, setiap kehidupan yang akan mereka jalani, biarlah Engkau yang selalu pegang tangan kanan mereka Tuhan, dan tidak pernah melepaskannya. Kami serahkan Tuhan, teman-teman kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang terus berkarya di atas kehidupan mereka, dan mereka boleh menjadi terang bagi orang-orang di sekitar mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Allah yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan Cirisa. Teman-teman, kita sama-sama kita ucapin happy birthday ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday teman-teman. You next. Next. Bagi teman-teman yang memiliki wujud doa atau rindu nih untuk didoakan, bisa yuk mengirim email ke pondokdoa@pdbinus@gmail.com. Rahasianya pasti terjamin. Oke, next. Nah, teman-teman yang ingin tahu nih info lebih lanjut tentang PD Binus atau penasaran tentang PD Binus, yuk follow Instagram dan Facebooknya @pdkkbinus atau bisa menghubungi kontak personnya Ciregina. Nah, teman-teman yang ada di YouTube, terima kasih ya udah mau join. Jangan lupa join lagi 2 minggu berikutnya. Dan untuk teman-teman yang ada di Zoom, thank you juga ya udah menyediakan waktunya dan join bersama. Thank you. Yuk teman-teman nyalain kameranya, kita mau foto bareng. Yuk, jangan malu-malu ya teman-teman. Oke. Ayo teman-teman nyalain kameranya. Udah siap belum? Udah ya. 3, 2, 1. Sekali lagi ya. Next slide. 3, 2, 1. Thank you teman-teman. Thank you guys.